warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya, membaca doa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, aku bahagia. Ya Allah, alhamdulillah bahagia semua ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Ahmad Faris. Oke, Ainun. Hadir. Alia. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sudah siap belum pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, boleh silahkan bukunya, buku paketnya, alat tulisnya boleh diletakkan di atas meja masing-masing. Hari ini karena kita juga akan menggunakan gadget kalian, jadi disiapkan handphonenya. Kalau yang sudah membawa laptop, boleh dibuka laptopnya, silahkan. Selain itu, silahkan kalian cek di bawahnya, di sampingnya, di lacinya, barangkali ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu. Ada sebuah quotes nih di sini. Ada yang mau membacakan? Kan adalah senjata ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Nah, inilah kenapa yang Ibu harapkan kalian dalam bersekolah, dalam menempuh pendidikan itu harus bersungguh-sungguh. Karena kalau kalian menggunakan pendidikan yang kalian tempuh ini dengan sebaik-baiknya, kalian bisa mengubah dunia. Ibu mau menunjukkan foto. Dari foto ini, Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kira-kira ada yang mau menjawab nggak? Apa sih pencemaran yang terlihat dari foto ini? Oke, silahkan. Boleh sebutkan namanya. Iya. Apa penyebab pencemaran tersebut terjadi? Selvi Juliana izin menjawab. Banyak sampah sampah plastik dan sampah botol-botol bekas. Nah, yang terakhir, kira-kira apa sih jenis limbah yang terlihat dari foto tersebut? Saya Faradila Rahmayanti izin menjawab. Limbah anorganik Bu, yaitu berupa limbah plastik. Nah, dari gambar itu ada yang masih ingat nggak kemarin itu kita belajar apa ya? Kemarin materinya tentang pencemaran sama limbah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai ya permasalahan lingkungannya. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Kalian setelah pembelajaran ini diharapkan bisa menganalisis faktor-faktor penyebab dari perubahan lingkungan. Yang kedua, mendeteksi dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Atau yang terakhir, memecahkan masalah yang terdapat pada data perubahan lingkungan. Apa sih manfaatnya pembelajaran hari ini? Memberi pengetahuan mengenai cara untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving terhadap permasalahan lingkungan. Ibu kasih gambaran dulu. Hari ini apa yang kalian akan lakukan? Ya. Yang pertama, nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, nanti dalam kelompok-kelompok kecil itu kalian akan berdiskusi. Habis berdiskusi, kalian akan mengerjakan LKPD. Karena tadi katanya sudah jelas, Ibu mau mengetes dulu nih kemampuan awal kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ya, jadi kita akan melakukan pretest. Nah, sekarang kalian siapkan handphonenya masing-masing. Lalu Ibu akan kirim linknya ke grup WhatsApp. Silahkan kalian klik pretest lewat Google Form ya. Waktunya Ibu beri 5 menit ya. Nah, kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hari ini. Hari ini, tadi kan Ibu bilang kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, dalam LKPD tersebut, apa sih yang akan kalian lakukan? Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi masalah. Kemudian, kalian nanti berdiskusi secara kelompok. Terus, kalian menganalisis penyebab dan dampaknya.
terus menentukan solusi dari masalah itu, lalu yang terakhir kalian akan presentasikannya. Ibu akan menayangkan sebuah video, silahkan kalian perhatikan, kalian amati, lalu kalian analisa apa saja permasalahan lingkungan yang ada dalam video ini. Masalah lingkungan di Indonesia. Permasalahan lingkungan merupakan hal yang umum terjadi di dunia. Permasalahan lingkungan dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun tingkah laku manusia. Masalah lingkungan di Indonesia yang pertama adalah pencemaran sungai. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat 64 dari total 476 sungai yang dinyatakan dalam keadaan kritis. Dari video yang Ibu sudah tayangkan tadi, kira-kira apa aja permasalahan lingkungan yang bisa kalian amati dari situ? Ada yang bisa menjawab? Saya Muhammad Kesafkar, izin menjawab. Pencemaran sungai, kerusakan hutan, banjir, dan pencemaran udara. Ada lagi nggak kira-kira masalah lingkungan yang muncul? Jawab, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran tanah, dan penumpukan sampah. Nah, dari 7 itu, nanti salah satunya akan kalian bahas bersama kelompok. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kalian bisa duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu akan berikan kalian LKPD yang Ibu kirim linknya di grup WhatsApp. Nanti setiap kelompok silakan diskusikan dulu kalian mau membahas permasalahan lingkungan apa. Kalian silakan cari di Google Cendekia sebuah artikel atau jurnal yang berkaitan tentang masalah tersebut. Di pelajaran Ibu, keaktifan diskusi, ya, keaktifan kalian tetap akan Ibu nilai. Sekarang boleh kalian buka dan mulai dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit. Penumpukan sampah terjadi karena volume sampah yang sangat besar hingga melebihi kapasitas Sumber perkotaan dan industri. Berikutnya. Kalau yang analisisnya banyak, tapi yang ditampilkan di situ nanti yang poin-poinnya aja, ya. Nanti kalian mungkin jelasin kalau pas presentasi. Jadi kalian tandain aja di jurnalnya. Mungkin nanti bisa ada yang misalkan dicatat di buku gitu. Jadi nanti pas presentasi mungkin dijelasin semua. Tapi kalau yang dicantumin di situ poin-poinnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang penumpukan sampah. Artikel ilmiah analisis kesadaran masyarakat akan kesehatan terhadap upaya pengelolaan sampah di Desa Tegorejo, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal. Bisa dilihat dari gambar, terdapat dua lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar, yaitu keduanya berada di tepi jalan yang terdapat di lahan pepohonan dan di pinggir persawahan, dipenuhi oleh sampah anorganik dan organik, dan tertumpuk sampah yang di tepi jalan maupun aliran air yang tidak dikelola secara lebih lanjut akan menjadikan keindahan alam Desa Tegorejo berkurang. Keadaan itu juga akan menyebabkan para pengguna jalan merasa tidak nyaman dikarenakan bau yang tidak sedap dan tidak enak yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk, dan juga sampah yang dikelola oleh Desa Tegorejo hanya dengan mengumpulkan sampah hingga menumpuk lalu kemudian membakarnya. Terlihat dari gambar masih tersisa sisa pembakaran sampah. Penyebab penumpukan sampah: 1. Pembuangan sampah yang terus meningkat. 2. Perbatasan sumber daya baik dari pemerintah maupun masyarakat. 3. Kurangnya optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir
pengelolaan sampah. Dampak penumpukan sampah. 1. Pemandangan yang tidak enak dan bau yang relatif tidak sedap. 2. Mempengaruhi kesehatan warga sekitar. 3. Sampah plastik berserakan di jalan akan membuat pengendara terpeleset atau terjatuh. Yang keempat, terganggunya kondisi perairan yang langsung berhubungan dengan sawah. Upaya penanggulangan penumpukan sampah. Memilah sampah antara organik dan anorganik, membuat TPS di setiap desa bahkan dusun, mendaur ulang sampah yang masih dapat diolah menjadi barang yang berguna. Masyarakat diberi sosialisasi dan diberi peringatan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan hukuman membersihkan sampah selama 1 minggu. Dari materi yang kami berikan, apakah ada pertanyaan? Nama saya Rahma Afrilia. Apa hubungannya kondisi air dengan penumpukan sampah? Apa ada lagi yang mau bertanya? Saya Zahra. Kira-kira bagaimana cara sosialisasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk masalah penumpukan sampah? Saya akan menjawab pertanyaan Rahma. Tempat sampah liar terletak di dekat sungai. Kalau hujan, air yang mengandung sampah mengalir ke sawah. Air itu bisa mengalir juga ke sungai sehingga tercemar dan mempengaruhi kualitas airnya. Saya akan menjawab pertanyaan Zahra. Pemerintah dapat melaksanakan upaya sosialisasi atau penyuluhan langsung dengan mengumpulkan masyarakat atau mengunjungi tiap dusun, bisa juga lewat puskesmas, poster, atau media promosi lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bagaimana presentasi dari teman-teman kalian? Kira-kira ada nggak yang mau berpendapat bagaimana sih penampilan dari teman-temannya? Perkenalkan, nama saya Devi Hopi Zahra dari kelompok 5. Presentasinya udah cukup bagus, cuma suaranya harus lebih dikeraskan lagi ya guys ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelompok 2. Dapat saya sama dengan Devi, suaranya kekecilan jadi kalah sama suara air hujan. Adakah yang mau menyimpulkan hari ini tuh kita sudah belajar apa saja? Perkenalkan, nama saya Farhanur Zazila. Penyebab kerusakan lingkungan berasal dari alam dan perilaku manusia. Dampak kerusakan lingkungan dapat terjadi pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kira-kira ada yang mau mereaksikan pembelajaran hari ini? Saya Sylvia Nur Farida dari kelompok 3. Pembelajarannya menyenangkan karena dapat melihat video, mencari jurnal, dan ada presentasinya juga. Kendalanya yaitu agak susah sinyal. Ini adalah hal-hal yang telah kita lakukan hari ini. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang kedua, mendeteksi dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Memecahkan masalah yang terdapat pada data perubahan lingkungan. Sudah dilakukan belum? Sudah ya. Jadi, semua tujuan yang sudah kita sampaikan kemarin itu sudah terlaksana semua ya. Saatnya untuk kalian untuk mengerjakan post-test. Yang harus kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, silakan kalian buka bahan ajarnya, kemudian kalian pelajari materi selanjutnya mengenai upaya-upaya yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan pengolahan sampah. Kalian bisa unggah ke media kalian, boleh Instagram, boleh TikTok juga boleh ya. Kemudian kalian bikin caption yang isinya tentang rekomendasi pemecahan masalah yang tadi telah kalian diskusikan masing-masing. Karena kan ilmu itu akan lebih berguna ketika kita sebar luaskan. Nah, kita sudah di ujung dari pembelajaran hari ini. Ya, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tuhan silakan pimpin doa. Akhiri pembelajaran hari ini. Nanti kalian hati-hati pulangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.